Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-9 ayat yang berapa itu? 32 sampai 34. Matius 8 Matius 9 ayat 32 sampai dengan 34. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir keluar, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini mukjizat yang terakhir yang ditulis Matius ya, yang maksud saya yang dikelompokkan Matius dalam pasal 8 dan 9. Ini yang terakhir. Dalam usahanya mengumpulkan mukjizat itu, Matius ingin membuktikan bahwa Mesias yang akan datang, yaitu anak Daud, keturunan Daud itu akan membuat mukjizat ini sebagai bukti bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan dalam kitab suci. Mesias itu membuat mukjizat, menguasai penyakit, menguasai alam semesta, menguasai roh-roh jahat, bisa mengampuni dosa. Inilah Mesias yang disampaikan oleh Matius kepada pembacanya yang kebanyakan orang Yahudi. Nah, kemudian juga Matius menuliskan di sini respon orang terhadap perbuatan Yesus yang membuat mujizat itu. Di sini dikatakan orang banyak heran. Demikian belum pernah dilihat orang Israel. Di Israel ini luar biasa. Sejaman dulu sampai sekarang mungkin belum pernah dilihat orang di Israel katanya. Tetapi reaksi yang berikutnya adalah orang Farisi dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah sangat bukan main jelasnya apa yang dilakukan Yesus itu jelas menguasai alam semesta, menguasai penyakit, menguasai roh-roh jahat, mengampuni dosa. Jelas sekali Matius mengemukakan siapa Yesus keturunan Daud itu. Namun demikian, saudara yang dikasih Tuhan, reaksi orang memang seperti ini. Heran, fakta ini. Melihat fakta, mereka jadi sudah ada bukti, orang banyak percaya ini aneh, ini luar biasa. Tapi masih ada juga seperti kelompok Farisi yang dengan kuasa penghulu setan mengusir setan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 kelompok paling tidak yang menanggapi Yesus. Siapa Yesus itu? Kelompok yang pertama tentu murid-murid dan lainnya yang percaya penuh Yesus sebagai Mesias. Kelompok kedua yang heran tadi, hanya heran sampai di situ. Nah, mungkin yang heran ini bagus dalam perjalanan menuju percaya penuh Yesus sebagai Mesias anak Allah, Raja Israel, bahkan Raja dunia. Yang ketiga memang kelompok orang Farisi ini. Tidak semua orang Farisi tentu saja kelompok ini. Kelompok ini mengatakan Yesus membuat mujizat dengan kuasa setan. Bagaimana mungkin? Jadi orang banyak sudah percaya ada fakta, tetapi orang Farisi memutuskan seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita memang dihadapkan kepada suatu pilihan. Tidak ada yang netral. Artinya
Bapak Ibu sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak? Syukur-syukur masih dalam mikir-mikir untuk percaya, dalam perjalanan untuk percaya. Tetapi pada akhirnya memang hanya dua saja. Percaya kepada Tuhan Yesus, memperoleh hidup yang kekal atau tidak. Dan saudara-saudara kita Farisi memilih tidak. Memilih bahwa Yesus dengan roh jahat bersama-sama bekerja mengusir roh jahat. Nah, ini aneh sekali. Tapi itulah keyakinan Farisi yang nanti dikatakan oleh Tuhan Yesus pasal 12 nanti, setelah berulang-ulang mengatakan begitu lagi, maka mereka disebut nanti menghujat Roh Kudus. Mengatakan kuasa Yesus sama dengan kuasa penghulu setan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau mengatakan Yesus sebagai penghulu setan, ya, bekerja sama dengan penghulu setan untuk mengusir setan. Itu kan lucu ya, tapi itulah fakta. Jadi di dunia nanti memang sekarang juga dibelah menjadi dua, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak. Memang ada yang dalam perjalanan menuju percaya, tetapi juga ada yang dalam perjalanan untuk terus menolak Yesus. Saya harap Bapak Ibu Saudara yang sudah mengambil keputusan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bisa membagikan ini kepada orang lain. Saudara-saudara yang melihat tayangan ini, kami harap Bapak Ibu mengambil keputusan menerima Dia, Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang dibuktikan oleh Matius menguasai segala penyakit, mengampuni dosa, mengusir roh-roh jahat, berkuasa atas alam semesta. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau telah mengutus Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk kami, dan kami dihadapkan kepada pilihan. Ya Allah Roh Kudus, kami tahu orang yang akan percaya dan orang yang akan menolak. Tetapi Tuhan Roh Kudus, tolonglah menarik saudara-saudara kami yang mendengar tayangan ini, yang melihat tayangan ini, yang belum percaya, kiranya dapat mempercayainya. Dalam nama kami berdoa. Amin. Terima kasih perhatian saudara. Jangan lupa tiap pagi jam 4.30 Senin sampai Sabtu ada sarapan sabda. Jangan lupa ikuti protokol ya. Pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Kalau tidak penting, tidak usah bepergian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.